Wali Allah itu kan makom yang artinya dekat dengan Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah ila akhir ayat. Ini jelas nas Al-Quran mengenai keberadaan eksistensi wali-wali Allah. Jangan ada anggapan, sekarang mah nggak ada wali. Wali Ben. Dalam kitab Taghrul Qulub, barang siapa yang mengingkari wujudnya wali yang masih hidup, kufur. Kenapa? Karena limusodamati ayatil Quran, berseberangan dengan ayat Al-Quran tadi contohnya. Dan dia buruk sangka kepada manusia. Sebab wali Allah itu kriterianya alladzina amanu wa kanu yattaqun, bukan yang bisa terbang. Ini balik lagi ke situ. Sebab yang awam tuh selalu terkecoh dengan itu. Betul. Ada orang bikin padepokan, gajinya tertutup, ya. Terus kalau mau dapat wirid harus dapat mahar dulu. Ya Allah. Ini kalau udah tertutup ini bahaya. Islam itu adalah dakwah terbuka. Bukan ajaran ditutup-tutup. Kalau ditutup ada sesuatu itu. Iya. Nah, jangan sampai nyari majelis taklim yang tertutup. Harus yang terbuka. Sehingga MUI bisa mengevaluasi, Kemenag bisa mengevaluasi, para ulama bisa mengevaluasi keabsahan ilmu itu. Itu yang harus kita tekankan. Nah, jadi wali Allah itu eksis, ada setiap zaman. Bahkan nih Pak Kiai, kemarin baca ada kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, bagus sekali. Namanya Al-Hawi lil Fatawa. Ya, Imam As-Suyuti menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalamnya at-tasawuf, tentang tasawuf dan apa yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Di antaranya adalah martabat wali. Wali itu bermartabat seperti ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, bupati, sampai Pak RT. Ada level. Ada levelnya. Dan skupnya untuk dunia. Itu terus berada seperti itu. Nah, beliau Imam As-Suyuti menjelaskan level wali-wali itu pertama dari hadis-hadis sahih. Yang kedua dari asar para sahabat dan tabi'in. Ternyata ada. Contohnya misalnya Wali Abdal. Wali Abdal jumlahnya 40. Mati satu, Allah gantikan lagi. Dan itu adalah semua menjadi pasaknya bumi. Ketika Allah melihat penduduk bumi dengan banyaknya kemungkaran, kezoliman, korupsi, bahkan berjamaah, Allah geram. Tapi ketika melihat kelompok wali Allah yang jumlahnya sedikit, bahkan mungkin dicibirkan oleh masyarakat, dianggap rendah oleh masyarakat yang lain, surut murka Allah. Maka bumi ini tenang lagi, harmonis lagi. Jadi jelas para ulama membedah tentang tasawuf, contohnya wali Allah dengan levelnya dari hadis Nabi Muhammad SAW dan asar para sahabat dan para tabi'in. Jadi kita harus punya cita-cita pengen jadi wali Allah. Kecuali cita-cita jadi nabi. Sudah selesai. Kalau ada sekarang orang ngaku nabi kesiangan namanya. Kesiangan. Kita harus punya pingin jadi wali Allah. Bagaimana caranya? Ya tadi, belajar agama yang serius kepada ulama. Kemudian istiqomah dalam menjalankan agama. Nanti Allah yang mengangkat kita menjadi walinya, kekasihnya. Hatta uhibbah dalam hadis kursi. Saking ia istiqomah takorub kepada Allah dengan yang fardu dengan yang sunnah, yang fardu dengan yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintai hamba itu. Allah angkat jadi walinya. Apa yang akan terjadi? Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi telinga kita, Allah akan menjadi kaki kita. Artinya panca indera kita dipelihara, dijaga, difungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua
menjadi wali-wali Allah. Amin. Kekasih Allah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.